Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia kesempatan, karunia iman, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini meskipun di waktu-waktu yang itu terkadang memberatkan bagi kita, karena demi ilmu kita bisa menghadirinya. Semoga ini menjadi sarana yang memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membaca yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yang beliau beri judul yaitu Hirasatul Fadilah. Kalau bisa kita terjemahkan yaitu prinsip-prinsip untuk menjaga kehormatan seorang muslimah. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beliau rahimahullah ini menulis buku ini untuk menjaga agar kehormatan muslimah ini tetap terjaga, dikarenakan banyaknya orang yang mengempanyekan yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, transgender dan yang lain-lainnya, yang menuju kepada kehancuran, yang menuju kepada kehinaan yang dipropagandakan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Sehingga beliau menulis buku ini, beliau padukan lebih dari 200 buku. Beliau padukan, kata beliau, lebih dari 200 buku. Kemudian beliau menuliskan ada 10 prinsip yang bisa membentengi kehormatan muslimah dari syubhat yang disebarkan. Kita sebutkan aja secara umum terlebih dahulu. Prinsip yang pertama adalah mengimani perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip yang kedua adalah berhijab secara umum. Prinsip yang ketiga adalah berhijab secara khusus, al-hijab al-khas. Prinsip yang keempat adalah al-qararu fil bait, yaitu menetap di rumah dan keluarnya seorang perempuan dari rumahnya adalah rukhsah. Dan konsep yang kelima, prinsip yang kelima adalah al-ikhtilatu muharramun syar'an, bercampur baurnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu adalah haram secara syar'i, atau menjauhi wajibnya menjauhi ikhtilat. Yang keenam adalah tahrimu tabarruj, yaitu diharamkannya berdandan di hadapan lelaki yang bukan mahram dia. Yang ketujuh adalah menjauhi segala bentuk yang bisa mengantarkan kepada perzinaan. Yang kedelapan adalah menikah, kata beliau. Yang kesembilan adalah menjaga anak-anak semenjak dini dari kesesatan. Dan yang kesepuluh adalah memiliki rasa cemburu terhadap mahram, memiliki rasa cemburu terhadap saudari perempuan. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah 10 prinsip yang ditulis oleh beliau agar kehormatan muslimah ini tetap terjaga. Kita lihat yang pertama. Prinsip yang harus kita pahami, baik kita sebagai laki-laki, baik kita sebagai perempuan, adalah mengimani perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Itu prinsip yang pertama. Beliau mengatakan, al-fawariqu bainal rajuli wal mar'ati al-jasadiyah wal ma'nawiyah wasyar'iyah sabitatan qadaran wa syar'an wa hissan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini itu bisa dibuktikan secara fisik, bisa dibuktikan secara syar'i, bisa dibuktikan secara logika, bisa dibuktikan secara hissi, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal untha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala, Syekh Bakar rahimahullah ingin pada paragraf ini menyatakan bahwasanya hukum asalnya perempuan dan laki-laki itu sama. Hukum asal perempuan dan laki-laki itu sama hukum asalnya. Yashtarikani fi imaratil kauni kullun fima yakhussuhu. Keduanya punya bagian yang sama untuk tinggal di permukaan bumi ini. Permukaan bumi yang Allah ciptakan ini bukan dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi perempuan punya peluang, punya ruang untuk tinggal di dalamnya. Kemudian ulama mengatakan lanjutnya, wa yashtarikani fi imaratihi bil ubudiyah lillahi ta'ala. Kemudian laki-laki dan perempuan ini juga sama, juga punya kewajiban yang sama untuk mengisi kehidupan mereka dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah dua ya persamaannya. Sama-sama punya hak, sama-sama punya peluang, sama-sama punya ruang untuk tinggal di permukaan bumi ini. Perempuan itu adalah, kalau zaman jahiliyah, perempuan yang lahir dibunuh. Karena perempuan ini menurut pandangan orang jahiliyah adalah itu membawa aib. Kemudian datang Islam untuk membasmi, untuk menghilangkan pemikiran yang salah tersebut. Kemudian dalam bab ibadah kita katakan, wa yashtarikani fi imaratihi bil ubudiyah lillahi ta'ala bila farqin bainar rijali wan nisa'i fi umumiddin. Mereka, kata beliau, sama-sama laki-laki dan perempuan punya kewajiban mengisi kehidupan mereka dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam masalah tauhid. Perintah untuk bertauhid itu tidak hanya diperintahkan kepada laki-laki saja. Perempuan pun juga diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang laki-laki itu ketika beribadah dia harus lillahi ta'ala, dan perempuan pun juga demikian. Ketika seorang perempuan mengerjakan ibadah, maka dia dituntut untuk ikhlas juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wal fil i'tiqadi, dalam bab i'tiqad, wal imani, di dalam bab iman, wa islamil wajh lillahi ta'ala, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fi thawabi, dan di dalam masalah pahala dan ancaman, yaitu perempuan dan laki-laki sama. Laki-laki yang beramal soleh dapat pahala. Begitu juga dengan perempuan yang beramal soleh, layak dan pantas juga mendapatkan pahala. Amalan soleh yang dilakukan oleh seorang perempuan itu tidak akan diabaikan oleh Allah Ta'ala.
pasti diberikan ganjaran di sisinya, meskipun mereka seorang muslimah. Tidak ada bedanya dengan laki-laki. Mereka para muslimah akan diberikan pahala dari jenis amal soleh apapun yang mereka lakukan. Salat mereka, puasanya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, menahan lisannya untuk tidak berkata-kata yang bertentangan dengan syariat, mengurus rumah tangga, menahan dirinya untuk tidak mengupload foto di medsos. Itu semuanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Jadi dalam masalah pahala itu tidak ada bedanya. Dan di dalam masalah ancaman pun juga tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Begitu juga dalam masalah hukuman. Orang yang melanggar syariat Allah Ta'ala itu terancam dengan hukuman. Apakah pelakunya perempuan atau laki-laki? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waman asaa fa'alaiha." Barang siapa yang berbuat keburukan, sejatinya dia yang menanggung sendiri, terlepas apakah dia seorang perempuan atau seorang laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama terancam. Amalan mereka tidak diterima kalau tidak dibangun dengan lillahi ta'ala. Hijrah dia contohnya, baca Al-Qur'annya, menghadiri majlis ilmu dan sebagainya, itu tidak akan berarti di sisi Allah kalau seandainya mereka tidak memberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mereka perempuan maupun laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa, baik dia laki-laki dan perempuan, kalau seandainya amalan ibadah dia tersebut tidak dia arahkan kepada Allah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan. Tidak akan Allah balas sedikit pun. Kemudian para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beliau mengatakan dalilnya, wa fi umumi targhibi wa tarhibi, dan perempuan dan laki-laki juga sama-sama mendapatkan motivasi untuk berbuat kebaikan. Jadi motivasi itu bukan ditujukan hanya kepada laki-laki saja. Tidak, perempuan pun juga berhak mendapatkan motivasi untuk lebih taat. Dan juga ancaman-ancaman syariat juga berlaku kepada perempuan dan juga berlaku kepada laki-laki. Jadi bisa kita simpulkan para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hukum asalnya perempuan tersebut sama di dalam masalah beribadah kepada Allah, di dalam masalah sama-sama untuk mentauhidkan Allah, dalam sama-sama masalah akidah, sama-sama berhak untuk mendapatkan pahala. Pahala tersebut tidak dikhususkan hanya kepada laki-laki, perempuan pun juga punya hak mendapatkan pahala jika yang ia berikan kepada Allah adalah amal soleh. Kemudian perempuan dan laki-laki pun juga sama-sama bisa terancam dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perempuan dan laki-laki pun juga sama di dalam masalah mengerjakan hak dan kewajiban. Ini titik persamaannya. Dan jadi dari mana sisi yang perlu kita, wajib kita imani perbedaannya? Beliau mengatakan, lakin lamma qaddarallahu wa qada anna dzakara laisa kal unsa, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dan memutuskan bahwasanya laki-laki tersebut tidak sama dengan perempuan. Dalam hal apanya yang enggak sama? Fi sifatil khilqah, dalam bentuk fisiknya enggak sama. Wal hay'ah wa takwin,
gerak-geriknya nggak sama. Fafil dzukurati kamalun khalqiyun. Di dalam diri seorang laki-laki ada pembawaan kekuatan fisik yang lebih kuat dan sempurna. Wal untha anqas minhu khilqatan wa jibillatan wa tabi'atan. Sedangkan pada diri seorang perempuan tidak sekuat laki-laki. Ini sisi perbedaannya. Dari mana sisi perbedaannya? Dari sisi fisik. Fisik laki-laki tidaklah sama dengan fisik perempuan. Kenapa nggak sama? Lima ya'tariha minal haid. Karena perempuan ini akan mengalami haid. Wal hamli, akan mengalami hamil. Wal makhadi, akan melahirkan. Wal irda'i, akan menyusui. Wasyu'uni radi'i, dan mengurus bayinya. Wa tarbiyati jilil ummatil muqbil, fokus mendidik generasi yang akan datang. Walihada khuliqatil unsa min dila'in Adam. Oleh karenanya perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Fahiya juz'un minhu. Perempuan tersebut adalah bagian dari laki-laki. Tabi'un lahu. Perempuan tersebut mengikut laki-laki. Wa mata'un lahu. Perempuan tersebut adalah perhiasan untuk laki-laki. War rajulu muqtamanun 'alal qiyami bisyu'uniha. Seorang laki-laki, dikarenakan perbedaan fisik ini, seorang laki-laki diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kebutuhan perempuan, wa hifziha, dan menjaganya, wal infaq 'alaiha, dan menafkahinya, wa 'ala natajihima minadzurriyyah, dan keturunannya. Ini yang wajib kita imani para hadirat, bahwasanya Allah itu secara takdir kauni membedakan fisik laki-laki dan perempuan. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nah, perbedaan fisik inilah yang mengakibatkan perbedaan sebagian hukum syar'i. Jadi kan ada tuh berbeda ya, antara sebagian hukum syar'i itu nggak sama antara laki-laki dan perempuan yang dibangun di atas perbedaan fisik. Kemudian beliau mengatakan, dari perbedaan dalam banyak hal di atas melahirkan sejumlah besar konsekuensi hukum syariat bagi keduanya dengan hikmah Allah Ta'ala. Jadi para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini itu bukan tindakan diskriminasi dari Allah, tetapi Allah tersebut menjadikan laki-laki dan perempuan itu enggak sama atas hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hikmah Allah yang mengetahui ada beberapa perbedaan hukum berkaitan dengan tugas dan kewajiban bagi laki-laki dan wanita. Masing-masing disesuaikan dengan keadaannya, sehingga hidup menjadi sempurna dan masing-masing dapat melakukan tugasnya. Sempurnanya seorang perempuan itu dikarenakan ada sifat perempuan padanya. Sempurnanya seseorang laki-laki itu dikarenakan ada sifat laki-laki yang ada pada diri dia. Kalau seandainya dibalik, maka bukan sempurna lagi, akan tetapi namanya aib, yaitu seorang laki-laki dia menginginkan sifat yang ada pada perempuan, bukan sempurna lagi dia, akan tetapi sebuah aib, yaitu laki-laki gemulai ya, kayak perempuan, bukan sempurna dia, akan tetapi
aib, atau perempuan menginginkan sifat yang ada pada laki-laki. Bukan juga sempurna dia, akan tetapi aib. Sempurnanya di mana? Sempurnanya seorang perempuan dikarenakan dia memiliki sifat perempuan. Sempurnanya laki-laki dikarenakan seorang laki-laki tersebut punya sifat laki-laki. Kalau seandainya dibalik, maka bukan kesempurnaan yang didapat, akan tetapi aib yang didapat. Bukan aib aja para hadirat, itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah itu melaknat. Laknat itu artinya para hadirat dijauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana kriteria seorang laki-laki yang dijauhkan dari rahmat Allah? Yaitu mereka tersebut menyerupai perempuan. Wala ana mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Dan Allah pun juga melaknat seorang wanita, apa kriterianya? Yang menyerupai laki-laki. Jadi kriteria standar yang menjadi seseorang itu dilaknat adalah meniru kekhususan yang ada pada seseorang. Jadi yang menjadi kekhususan seorang laki-laki apa? Kalau seandainya ditiru oleh seorang perempuan, maka seorang perempuan tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Apa yang menjadi sifat khusus bagi seorang perempuan? Kalau seandainya itu ditiru oleh seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lanjutannya, secara khusus, ini lanjutan kaidahnya, secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada laki-laki dengan beberapa hukum yang sesuai dengan fisiknya, ototnya, kemampuannya, daya kerjanya, kesabarannya, keuletannya, kekuatan kerjanya di luar rumah untuk mencari nafkah bagi orang yang ada di dalam rumah. Seorang laki-laki, jadi turunan para hadirat, turunan hukum dari perbedaan fisik ini adalah seorang laki-laki diwajibkan untuk mencari nafkah di luar rumah. Turunan dari perbedaan fisik ini, seorang perempuan dinafkahi oleh seorang laki-laki. Ini adalah keimanan yang wajib kita imani. Sempurnanya seorang laki-laki dikarenakan dia menafkahi. Sempurnanya seorang perempuan adalah dia dinafkahi. Kalau dibalik, yang laki-laki dinafkahi, yang perempuan menafkahi, sempurna atau aib? Aib. Itu. Nah, dari sini para hadirat, orang-orang yang memusuhi Islam dari sini masuknya, yaitu kan laki-laki kok boleh kerja di luar rumah, kok wanita nggak diperbolehkan? Apa bedanya? Ini nggak adil. Kita katakan hukum Allah yang adil atau perkataan orang-orang yang benci terhadap Islam? Tentunya adalah hukum Allah yang adil. Karena adil ini para hadirat itu tidak mesti sama. Yang namanya adil tersebut adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, dan ini para hadirat telah diketahui oleh para istri-istri salaf bahwasanya sempurnanya seorang laki-laki tersebut adalah menafkahi dan perempuan tersebut dinafkahi. Sehingganya ketika suami mereka tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah, yaitu sahabiat ini, istri para salaf ini berpesan, ya hadza ittaqillaha fina, wahai suamiku, jagalah
kami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna nasbiru 'alal ju'i wal 'atash. Wahai suamiku, sesungguhnya kami ini tahan untuk tidak makan dan tidak minum. Jadi mereka memahami bahwasanya yang memberikan nafkah siapa? Suaminya. Wahai suami, kami ini tahan, bisa sabar, enggak makan dan tidak minum. Wala nasbiru ala nar. Akan tetapi kami tidak bisa sabar terhadap panasnya api neraka. Artinya, wahai suami, ketika kamu menafkahi kami, ketika kamu mencari pekerjaan, mencari rezeki di luar rumah, carilah rezeki yang halal. Kalau seandainya kamu, wahai suami, tidak bisa membawakan kepada kami rezeki yang halal, kami akan welcome terhadap antum. Kami akan tetap bukakan pintu, akan kami terima. Kami bisa sabar untuk tidak makan, kami bisa sabar untuk tidak minum. Tapi jangan pernah coba-coba, wahai suami, karena kasihanmu terhadap kami sehingga kamu mencari yang haram dan kamu membawa yang haram ke rumah. Sejatinya yang sedang kamu bawa adalah bara api neraka. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini adalah salah satu potret kerjasama antara seseorang suami dan istri. Mereka sama-sama, meskipun suami mereka di luar bekerja, akan tetapi mereka sama-sama menjaga rumah tangga mereka agar tidak kemasukan bara api neraka. Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang layak baginya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau melanjutkan, akibat perbedaan dari fisik ini itu adalah seorang suami, seorang laki-laki punya kewajiban menafkahi. Kemudian sedangkan kepada wanita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas-tugas khusus yang sesuai dengan fisiknya. Masya Allah ya. Ini Allah tersebut sangat rahmat dengan hambanya. Allah mengetahui fisik hambanya, dan Allah juga mewajibkan apa yang pantas dengan fisiknya, apa yang layak dengan fisiknya. Kalau laki-laki tadi kuat, maka kewajiban dia mencari nafkah di luar. Sedangkan untuk perempuan yang mana fisiknya tidak sama dengan laki-laki, yaitu Allah berikan juga tugas khusus yang sesuai dengan fisiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sejumlah pekerjaan kepada wanita untuk menyelesaikan urusan-urusan di dalam rumah serta mendidik generasi masa depan yang ada di rumahnya. Ini adalah bentuk kesempurnaan seorang perempuan. Sempurnanya seorang perempuan, dia adalah menyelesaikan urusan-urusan yang ada di rumahnya. Sempurnanya seorang perempuan, dia adalah mendidik generasi masa depan yang ada di rumahnya. Sempurnanya seorang laki-laki, dia adalah mencari nafkah untuk orang yang berada di rumahnya. Jadi sudah kita katakan tadi, kalau seandainya dibalik, sempurna atau aib? Aib yang didapatkan. Kemudian beliau menyebutkan contoh. Berikut ini adalah beberapa contoh hukum yang dikhususkan bagi masing-masing. Jadi sudah dapat kita garisnya ya, bahwasanya yang wajib kita imani perbedaan tersebut. Apakah semua hukum itu beda? Tidak, hanya sebagian yang berbeda. Perbedaan hukum syar'i ini dilandaskan kepada apa? Dilandaskan kepada perbedaan fisik. Ini yang wajib kita imani. Contohnya, hukum yang dikhususkan bagi laki-laki, di antaranya laki-laki adalah pemimpin bagi rumahnya.
dia bertanggung jawab memelihara, dia bertanggung jawab menjaga, dia bertanggung jawab mengontrol kehormatan rumah tangganya. Ini kewajiban seorang laki-laki. Dia harus mencegah dan memberikan perlindungan agar tidak terjadi kehinaan, agar tidak terjadi kerusakan di dalam rumah tangganya. Di samping bertanggung jawab mencari mata pencarian untuk menafkahi semua penghuni rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Sempurnanya seorang laki-laki adalah dia sebagai pemimpin rumah tangga. Sempurnanya seorang perempuan, dia adalah menjadi anggota rumah tangga. Kalau seandainya di balik ini, yang mana laki-laki menjadi anggota rumah tangga, perempuan mencari pekerjaan di luar, sempurna atau aib? Ini adalah aib. Ini adalah salah satu jalan menuju pudarnya kehormatan seorang perempuan. Kemudian beliau mengatakan, bisa diperhatikan bagaimana Al-Quran menggunakan kata tahta, yaitu kata di bawah, ketika mengukuhkan kepemimpinan laki-laki. Allah mengatakan, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kanata tahta. Jadi penggunaan tahta itu bahasa Arab, artinya di bawah. Dua orang perempuan ini, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu adalah berada di bawah kendali dua orang hamba Allah yang saleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi salah satu sebab, salah satu bentuk yang lahir dari perbedaan fisik ini adalah Allah mengamanahkan bahwasanya yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki dan perempuan adalah sebagai anggota rumah tangga. Kemudian beliau mengatakan, lanjutannya, wa anna rijala ikhtassu bi katsirin minan ibadati dunan nisa. Allah Subhanahu wa taala juga mengkhususkan sebagian ibadah yang tidak dibebankan kepada seorang perempuan. Contohnya, fardul jihad, wajibnya jihad, itu hanya dibebankan kepada laki-laki. Wal juma', yaitu salat jamaah, salat Jumat, fardu yang Allah wajibkan setiap minggunya hanya untuk seorang laki. Wal jamaat, salat jamaah di masjid hanya diwajibkan kepada laki. Tapi boleh nggak seorang perempuan menghadiri? Ya boleh-boleh saja, tapi hukumnya bukan wajib. Wal adzan wal iqamah, azan dan iqamah ini adalah kewajiban laki. Waju'ila talaqu biyadir rijali, dan dijadikan talak tersebut di tangan seorang laki-laki, la biyadiha, bukan di tangan seorang perempuan. Jadi nggak sah seorang perempuan mengatakan, wahai suami, saya ceraikan kamu. Karena apa? Karena talak itu berada di tangan laki. Ulama mengatakan hikmahnya, kalau seandainya talak itu dijadikan di tangan laki-laki, bisa jadi sehari tersebut dia menceraikan suaminya 20 kali. Ya nggak senang dikit,
Suami kamu cerai, saya ceraikan. Gak senang dikit lagi, dah. Itulah hikmahnya syariat ya. Yang mengetahui makhluk itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tahu mana yang cocok untuk laki-laki, Allah tahu mana yang cocok untuk perempuan. Nah, disinilah poinnya yang wajib kita imani, bahwasanya laki-laki tersebut tidak sama dengan perempuan. Kemudian beliau juga mendatangkan contohnya dari bab warisan. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Apa hikmahnya? Karena laki-laki tersebut punya kewajiban untuk menafkahi. Sedangkan perempuan, adakah dia punya kewajiban untuk menafkahi? Perempuan sempurnanya dinafkahi atau menafkahi? Perempuan tersebut sempurnanya dinafkahi. Dikarenakan perempuan ini nggak punya kewajiban untuk menafkahi, maka warisan ini dilebihkan kepada laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Kemudian beliau melanjutkan, wahadil ahkam allati ikhtassallahu biha kulla wahidin minar rijali wan nisa'i. Hukum-hukum yang telah kita sebutkan tadi, dari perbedaan fisik melahirkan perbedaan hukum, ini harus kita sikapi dalam 3 bentuk, kata Syekh Bakar rahimahullah. Yang pertama, al-imanu wa taslimu bil fawarik bainar rijali wan nisa'i. Kita imani, kita terima perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini adalah Allah yang menciptakan. Ini adalah takdir dari Allah secara syar'i, takdir dari Allah secara kauni. Jadi kita terima. Jadi perbedaan-perbedaan tadi, sebagian hukum tadi kita terima. Nyesal saya sebagai seorang perempuan kok gitu, karena warisan dikasih 1. Laki-laki berapa? Laki-laki kasih 2. Kita terima, ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita sikapi dari perbedaan laki-laki dan perempuan ini adalah, kata beliau, la yajuzu li muslimin wala muslimatin ayyatamanna ma khassallahu bihil akhar minal fawarik al-madhkurah. Tidak boleh bagi seorang muslim laki-laki dan juga seorang muslimah untuk berkeinginan mendapatkan keutamaan yang ada pada laki-laki, dan seorang laki-laki pun juga dilarang untuk berkeinginan menjadi seorang perempuan. Jadi perempuan nggak diperbolehkan enak ya menjadi seorang laki-laki. Kalau dia safar, dia nggak perlu mahram. Enak ya kalau jadi laki-laki, kalau dia keluar rumah nggak perlu izin. Enak ya kalau laki-laki, kalau seandainya dia pergi ke masjid untuk salat jamaah, nggak wajib minta izin. Itu seorang perempuan nggak boleh untuk berkeinginan demikian. Hanya punya keinginan saja tidak boleh. Dan begitu juga laki-laki. Enak ya perempuan di rumah dinafkahi, dan laki-laki pun juga tidak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kesempurnaan dia tersebut mencari nafkah, sebagaimana kesempurnaan perempuan tersebut dinafkahi. Kemudian, lima fidzalika minas suhti ala qadarillah, karena perkataan keinginan tersebut ini menunjukkan tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kana hadzal nahyu binassil Qur'an an mujarrad tamanni fa kaifa biman yunkirul fawarik asy-syar'iyyah. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah taala, beliau mengatakan, kalau seandainya punya keinginan untuk mendapatkan kekhususan masing-masing saja tidak boleh, apalagi orang yang secara terang-terangan mengatakan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan.
hanya sekedar punya keinginan, punya angan saja tidak boleh, apalagi terang-terangan mengatakan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki. Ini yang dinamakan dengan transgender ya. Banyak orang yang mengampanyekan hal tersebut, tentunya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yunadi bi ilghaiha wa yutalabu bil musawah. Ini kan enggak adil katanya. Kok laki-laki boleh keluar tanpa izin, tanpa perlu minta izin, sedangkan perempuan kalau ingin keluar rumah harus minta izin, kan enggak adil. Ini adalah syubhat mereka ya. Jadi inilah prinsip kita. Prinsip yang pertama bahwasanya harus kita imani ini adalah bentuk syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya hukum asalnya perempuan dan laki-laki tersebut sama di mata Allah taala. Akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan atas takdirnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi fisik. Nah, perbedaan dari sisi fisik ini mengakibatkan terjadinya perbedaan sebagian hukum saja. Apakah semua hukum berbeda? Jawabannya tidak. Hanya sebagian hukum yang Allah pandang itu layak. Perempuan dia di rumah itu layak untuk perempuan, laki-laki di luar itu layak untuk laki-laki. Laki-laki menafkahi itu layak pas dengan fisiknya seorang laki-laki. Perempuan dinafkahi cocok dengan fisiknya sebagai seorang perempuan. Ketika ada orang-orang yang ingin merusak, ingin menodai kehormatan muslimah dari sisi ini, kita katakan ini adalah keputusan dari Allah Ta'ala yang wajib kita imani. Itu yang pertama. Jadi prinsip yang pertama itu ya, kita wajib mengimani perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip yang kedua adalah berhijab secara umum. Prinsip kedua, agar kehormatan seorang muslimah bisa tetap terjaga adalah berhijab secara umum. Nanti berhijab itu ada dua para hadirat. Ada berhijab secara khusus, ada namanya berhijab secara umum. Berhijab secara khusus itu adalah prinsip yang ketiga. Prinsip yang kedua adalah berhijab secara umum. Apa maksudnya kata beliau? Al-hijabu maknahu bimaknahul am. Hijab secara umum adalah as-satru, yaitu menutupi. Fardun ala kulli muslimin min rijalin aw imra'atin, yaitu diwajibkan bagi seorang laki-laki dan bagi seorang perempuan. Ar-rajulu ma'ar-rajul, al-mar'ati ma'al-mar'ah, yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kullun bima yunasib fitratahu, yaitu masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Fal wajibu ala rijali satru auratihim minas surrati ila rukbah. Ini maksudnya menjaga berhijab secara umum, bahwasanya wajib bagi seorang laki-laki menutup auratnya antara pusar sampai antara dari lutut sampai pusarnya. Ini auratnya laki-laki wajib ditutup. Anir rijali wa ani nisa, baik itu dari pandangan laki-laki maupun dari pandangan perempuan. Illa ani zaujati, kecuali istri mereka. Au ma malakat biyamini rijal, atau budak mereka. Kemudian wa nahasya'u an naumi sibyani fil madaji'i mujtami'ataini, dan syariat melarang, yaitu anak kira-kira umur 5 tahunan untuk tidur bersama di atas satu ranjang.
Wa amara bitafriqi bainahum, yaitu diperintahkan untuk dipisahkan ranjangnya. Makhafatal lamsi wan nadhar, itu khawatir akan terjadi sentuhan. Al muaddi ila itharati syahwah, yang bisa mengantarkan kepada timbulnya syahwat. Kemudian wa fi sholati naha rajulu ayusalli wa laysa ala atiqihi syai'un. Di dalam bab salat, seorang laki-laki tersebut dilarang untuk tidak mengenakan pakaian. Artinya seorang laki-laki tersebut tidak boleh dia telanjang dada, enggak boleh. Wajib ada pakaian yang melekat di pundaknya. Wa nahar rijal anil isbali tahtal ka'baini. Laki-laki dilarang untuk menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Wal mar'atu ma'muratun bi irkha'i thawbiha, sedangkan perempuan diperintahkan untuk melebihkan pakaiannya dari kakinya sejengkal atau satu hasta, ya. Kemudian beliau mengatakan wa amaral mu'minina bi ghaddi absarihim 'anil awrat, yaitu seorang kaum mukminin diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Wa an kulli ma yuthiru syahwah, dan dari hal-hal yang menimbulkan syahwat. Wa hadza adabun syar'iyyun 'azimun, ini adalah adab syar'i yang sangat mulia. Ini dia. Itu prinsip yang kedua. Kalau bisa 3 prinsip kita baca. Prinsip yang pertama tadi, wajibnya mengimani perbedaan laki-laki dan perempuan. Prinsip yang kedua, agar kehormatan muslimah terjaga, adalah berhijab secara umum. Dan prinsip yang ketiga adalah berhijab secara khusus. Ini yang perlu beliau bahas di sini. Permasalahan pertama, hijabul mar'ati syar'an, hijab perempuan secara syar'i. Ini sudah khusus, ya. Huwa satrul mar'ati jami'a badaniha wa zinataha bima yamna'ul ajanib anha min ru'yati syai'in min badaniha, yaitu hijab perempuan secara syar'i adalah menutup seluruh tubuhnya dan perhiasannya, sehingga laki-laki yang bukan mahram tidak bisa melihat bagian dari badannya atau perhiasannya. Wa yakunu istitaruha bil libasi wa bil buyut. Hijabnya perempuan itu bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan pakaian, cara yang kedua adalah di rumah. Jadi perempuan tersebut bisa terhijab, bisa aman dia dengan 2 cara, yaitu hijab secara umum, yaitu berada di dalam rumah. Yang kedua adalah hijabun bil libas, yaitu berhijab dengan menggunakan pakaian. Apa kriteria yang kata Syekh Bakar tadi? Menutup seluruh tubuh dan perhiasan. Kemudian beliau mengatakan wa amma satru zinatiha, adapun menutup perhiasannya, fahuwa satru ma tazayyana bihil mar'ah kharijan an asli khilqatiha, yaitu dia menutup perhiasannya yang keluar dari asal penciptaannya, asal khilqatiha. Wala yubdina zinatahunna, yaitu janganlah seorang perempuan tersebut menampakkan perhiasannya. Itu topik yang pertama. Pembahasan hijab untuk perempuan. Apa itu kriteria hijab? Itu hijab itu adalah menutup seluruh tubuh. Yang kedua, bima yakunul hijab. Hijab itu diambilkan dari apa?
dengan apa bisa berhijab? Yatakawwanu min ahadil amrayn. Hijab itu udah kita katakan tadi, bisa diambilkan dari dua bentuk. Al-hijabu bimulazamatil buyut, yaitu berhijab dengan tetap berada di rumah. Jadi seorang perempuan tersebut berada di rumah, sejatinya dia telah berhijab. Waqarna fi buyutikunna, yaitu mereka berada di rumah mereka, itulah hijab. Li'annaha tahtajibun nisa'an anzari rijalil ajanib, dikarenakan perempuan tersebut bisa terhindar dari penglihatan laki-laki kalau seandainya dia berada di rumahnya. Kemudian yang kedua, asani al-hijabu bil libas. Yang kedua adalah berhijab dengan pakaian. Wa huwa yatakawwanu minal jilbabi wal khimar, yaitu terdiri dari kerudung, jilbab dan khimar. Wa yuqalu al-iba'ah, fayakunu ta'riful hijab bil libas. Berhijab dengan pakaian artinya adalah satrul mar'ati jami'a badaniha wa minhu al-wajhu wal kaffani wal qadamani, yaitu seorang perempuan menutup seluruh tubuhnya, termasuk di sini wajah, kata Syekh Bakar ya, termasuk di sini al-kaffani, yaitu pergelangan tangan, termasuk di sini wal qadamani, yaitu tumitnya, bagian dari auratnya. Wasatru zinatiha, yaitu menutup perhiasan mereka. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tiga prinsip ini yang bisa kita sampaikan. Kita simpulkan dari yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan laki-laki dan perempuan pada hukum asalnya sama, dari sisi bab tauhid, dari sisi bab akidah, dari sisi bab pahala dan ancaman. Akan tetapi atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi fisiknya yang wajib kita imani. Perbedaan sisi fisik ini melahirkan beberapa hukum yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama, wajib kita imani. Yang kedua adalah berhijab secara umum, yaitu berhijab di rumah. Dan yang ketiga adalah berhijab secara khusus, yaitu berhijab dengan pakaian, yang mana kata Syekh Bakar rahimahullah, kriterianya adalah menutup seluruh tubuh, wajah ditutup, telapak tangan ditutup, pergelangan tangan dan kaki pun juga ditutup. Meskipun para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, meskipun ada khilaf di sini bahwasanya telapak tangan sebagian ulama berpendapat itu bukan aurat, tapi beliau merajihkan bahwasanya telapak tangan tersebut ditutup. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan dikarenakan kekurangan ilmu. Semoga duduknya kita di sini menjadi timbangan pemberat amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangan dan kata-kata yang tidak pas, kita mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.